Halo guys, jumpa lagi channel saya Rama Sugiana. Kali ini saya mau upload lagi untuk PLTS saya. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya hari Senin ya, ada perombakan plafon ya guys. Jadi seluruh lampu penerangan panel surya saya copot-copotin, dan terpaksa di panel surya saya copot-copotin juga, takut mengganggu pada saat perbaikan plafon. Jadi kabel-kabel semua instalasi semuanya saya bongkar semua, saya cabut, kecuali box panel ini. Nah, kalau saya bongkar lumayan berat soalnya udah ada komponen-komponennya. Jadi pada saat itu selama 1 minggu saya tidak menggunakan panel surya, baru hari ini dan semalam saya baru connecting ulang ya untuk jalur-jalurnya dengan sisa baterai yang ada aja kemarin. Jadi pada saat 1 minggu itu tanpa pengecasan guys. Jadi jalur panel surya di atas saya cabut, soalnya kalau saya nggak konekin ke beban, saya takutnya tuh overload. Memang sih ada SCC, cuma saya buat berjaga-jaga, jadi saya cabut aja untuk kabelnya. Sebenarnya di sini juga ada MCB sih guys, cuma kan kabelnya si panel surya ini kan ganggu plafon guys, ganggu plafon yang ke atas. Mau nggak mau ya saya cabut, saya bongkar daripada nanti ganggu plafon, dan takutnya nanti juga ada masalah di jaringan panel surya atas. Makanya mau nggak mau saya cabut, saya turunkan kabelnya. Jadi semalam pulang kerja saya connecting ulang, narik jalur ulang, dan masang lampu ulang lagi dari nol. Tapi yang di area atas, kalau area bawah tidak ada renovasi, jadi saya tidak masalah untuk jaringannya, tinggal ngejumper aja. Untuk khusus yang bagian lantai atas ini di jumper. Dan hasilnya ya, pada saat semalam sekalian connecting dan sisa beban juga kemarin semalam saya gunakan buat connecting jalur LED. Ini sangat kelaparan sekali tadi ya guys. Si panel surya saya udah nembus sampai 100 watt ya. Saya bacakan deh di sininya. Dan sekarang jam 12 ya guys. Jam 12 ya, jam 12 lewat 18 ya. Ternyata cepat sekali fullnya guys. Jadi tadi si baterai kapasitinya itu berbunyi terus. Jadi level indikatornya berbunyi, jadi si SCC ini akan meng-cut off di level di atas 14,4 ya settingnya. Jadi tidak perlu khawatir. Di sini saya setting 14,4. Tidak perlu khawatir di level baterai capacity. Apabila melewati atau melebihi di 14,4, dia akan meng-cut off dan akan mencharging lagi apabila turun di 14,4 seperti ini. Ini kan 13,3 nih, berarti si SCC ini bekerja untuk mencharging ulang ke daya tampung baterai. Sebenarnya sih masih belum full ya, soalnya di sini masih ada sisa, masih ada watt-wattnya nih, 23 watt ya, lumayan lah guys, bisa mencharging di 23 watt dan 1,64 ampere. Ini udah mendekati mau full ya di baterai kapasitinya nih. Soalnya di jam 12 siang ini biasanya si ampernya ini sangat besar guys. Kebetulan ini sudah mendekati mau full ya, jadi makanya ampernya ini menjadi kecil, jadi 1,75. Dan ini ampere yang menuju ke aki juga sama, segini guys.
Wattnya juga sama 23, 25, 27 lah, seperti itulah. Dan saya bacakan di voltase sekarang di solar cell ya, solar cell 13,59 dan di 25 watt, naik turun ya, nggak stabil juga karena dari kondisi cuaca biasa jadi. Terus di 1,9 ampere ya, ini udah mendekati mau full. Biasanya kalau udah mau full si wattnya ini 0 dan ampernya juga akan 0. Terus perolehannya di 100 WP, ini kapasitas buat peaknya, dan 6 jam ya, sudah berjalan 6 jam dan mendapatkan 15 Ah di 222 watt hour guys. Ini yang dari panel surya guys. Sekarang yang dari menuju ke aki nih ya, atau ke baterai, ini 13,54 atau 55 volt di nembus ya sampai 70 tuh, udah bunyi ya. Ini menandakan si ini nanti akan protek apabila ini mati, bunyinya ini mati, si SCC ini akan protek meng-cut off dan stop mencharger baterai. Ini pada saat puncak nih berarti nih. Tuh, mati berarti level baterainya akan menurun dengan sendirinya. Nah, 14,3. Nah, ini nanti di 14,3 ini kan menurun, SCC ini bekerja kembali untuk mencharging sampai level 14,4. Dan ini 17,6 nih dari panel surya ya guys, dari panel surya 17,3, 17,6. Ininya tegangannya ini menandakan si apa namanya nih, SCC ini meng-cut off ya. Jadi nanti akan mulai mencharging kembali di level berikutnya. Biasanya kalau ini berkedip, oh ya ini udah berkedip guys, berarti ini lagi mencharging nih, lagi mencharging ulang di 14,3 ya. Oke, saya bacakan lagi aja di sini. 14 naik ya, voltasenya 14,50 lah volt, dan sampai berapa nih, 61 watt ya. Dan di indikator ampernya 2 sampai 3 ampere, 2 sampai 4 ampere atau 3 ampere ya, di 84,6 BP 12 jam. Oh, ini kalkulasi semalam saya gunakan untuk beban lampu. Jadi totalnya sampai hari ini sudah 12 jam pemakaian ya guys. 12 jam pemakaian dan 15 ampere dan 207,7 watt hour ya yang dihasilkan untuk mencharging ke baterai yang sudah masuk ke baterai, sekitar segitu. Sedikit berbeda di solar cell. Oke guys, mungkin kita aja guys, nanti pada saat trik-triknya dia wattnya bisa lebih dari 100 WP ini ya. Kita lihat di sebelah kiri bawah ini 100,6 WP watt peak, itu berarti watt puncaknya 100 watt. Lumayan lah, dari 100 saya lupa panel surya saya ada berapa ya, 180 WP 180 WP guys. Ada di sini soalnya ada yang di bawah, di sini 20 WP yang di sini ya guys. Ini 20 WP, ini agak kurang maksimal, 20 wattnya agak kurang maksimal dikarenakan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Kalau yang lainnya semuanya berada di atas. Ada kemungkinan kalau yang 20 WP ini saya ke atasin mungkin bisa bisa lebih dari 100 watt peak ya. Soalnya kapasitasnya masih kecil dan daya tampungnya juga masih kecil guys. Jadi saya pergunakan untuk lampu penerangan untuk sementara ini. Next time kalau umpamanya sudah
ada budget, ada biaya tambahan buat penambahan daya tampung dan panel suryanya sendiri. Nanti mungkin saya upgrade lagi untuk kapasitas yang lebih besar lagi. Untuk saat ini lumayan, biarpun untuk lampu penerangan kita bebas mati lampu ya guys, dari pemadaman listrik ya. Jadi lumayan bisa menghemat pembayaran dari token listrik. Jadi selama ini bisa membackup selama 12 jam untuk kapasitas daya tampung baterai di panel surya saya, karena daya tampungnya juga masih kecil. Saya belum bisa pakai 24 jam nonstop. Baru untuk aliran DC. Kalau untuk AC, untuk arus dan tegangan AC di 220 itu bisa untuk televisi, kipas angin, dan lampu penerangan. Cuma 2 macam itu bisa nyampe 8 jam guys. 8 sampai 9 jam lah kurang lebih. Untuk ininya ya, untuk ketahanan dari baterai daya simpan panel surya saya. Jadi ini masih sangat jauh. Jadi masih kecil sekali ya untuk daya tampung, dan panel suryanya juga masih kecil, masih 180 watt peak. Sekitar berapa tuh? Kalau dikali 4 aja udah 1440 watt hour. Itu 4 jam. Kalau konstan ya, dari sinar matahari itu 180 watt konstan selama 4 jam, itu bisa nyampe 1440-an lah kurang lebih lah, segitulah. 1000 bukan 1000, 800-an lah, 800 atau 700-an watt peaknya, watt hournya. Baru kapasitasnya baru segitu ya, belum nyampe 1000 ya. Tapi kalau untuk daya tampung baterai itu udah nyampe 1440 watt hour ya, atau 1,4 kWh untuk kapasitasnya. Tapi untuk pemakaian diode 50% baru 700-an, 720 lah kurang lebih. Itu bisa dipakai selama 12 jam, sekitar 60 watt nonstop. Jadi beban saya kalau 60 watt, beban pemakaian selama 60 watt itu bisa dipakai 12 jam ya, selama 12 jam. Jadi jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu kalau 60 watt ya. Kalau kurang dari 60 watt bisa lebih guys. Tapi selama ini saya belum pernah mencapai sampai 60 watt ya guys. Untuk pemakaian lampu DC ya. Untuk lampu penerangan belum pernah nyampe 60 watt. Untuk seluruh ruangan, untuk penerangan lampu itu sekitar 20 watt. Baru 20 watt guys. Jadi masih kurang 40 watt lagi. Jadi ada kemungkinan bisa ditambahkan untuk daya-daya sebesar 40 watt, baru bisa sampai 12 jam. Dan sebenarnya sih kalau 20 watt itu saya bisa pakai selama 4 hari guys, tanpa pengecasan sebenarnya. Kalau secara perhitungan 4 hari selama 12 jam itu 20 wattan kurang lebih. Itu untuk lampu penerangan saja kalau 20 watt. Oke, mungkin gitu aja guys. Udah agak sedikit lelah juga saya. Semalaman saya habis connecting kabel dan narik jaringan untuk lampu, dan hari ini saya mau istirahat. Oke, sekarang monitoring di panel surya saya selesai sudahi ya kali ya. Terlalu panjang lebar untuk ininya, dan lumayan sudah nyampe 230 watt ya, watt hour di panel surya. Saya bacakan sekali lagi, dan 100 WP di yang voltasenya dulu deh. Dari panel surya ini udah 19 volt ya,
di naik nih 70-an ya, sampai 70 ya, sampai 70 watt dan 4 amperan, 6 jam 15 Ah, 231 watt hour. Ini yang dari panel surya. Ini yang sudah masuk kaki untuk beban sekitar 14,50-an lah volt. Ini nyampe 60 ya tadi ya, 59 atau 60 watt lah. Terus di sini ampernya sekitar 3 atau 4 ampere ya. Dan di sini sudah berjalan 12 jam. Tadi sudah dilakukan pemakaian semalam dengan sisa-sisa baterai selama seminggu tidak dilakukan pengecasan. Dan 84 WP 84 watt peak. Di ampere hournya berapa tadi ya, 4,6 watt peak di 12 jam, 43 15,57 Ah, 213 watt hour ya. Lumayan guys, di jam 12 sudah mencapai segitu. Ada kemungkinan nanti kalau udah sampai jam 6 sore atau jam 5 sore bisa lebih dari 300 watt hour ya. Lumayan, sangat cepat sekali untuk pengisian dari panel surya. Jam 12 sudah bisa mencapai 230-an ya tadi, 230-an watt hournya dengan kapasitas kecil. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe pada channel saya. Ramot sekian, see you, bye bye.